Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Puspitawati dari SMP Negeri 1 Taman. Saya akan mengimbaskan tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Yang pertama tentang orientasi guru belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum. Latar belakangnya dari kebijakan asesmen nasional, yaitu diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan yang nantinya hasil asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi apapun pada penerapan proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindakan lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Pentingnya asesmen nasional, yang pertama untuk menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup abad 2001. Selain tuntutan kecakapan abad 21, selain itu, yang pertama, karakter pelajar Pancasila itu dapat dicapai oleh siswa. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Untuk kompetensi siswa tadi, kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila, terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Tujuan dan manfaat asesmen nasional, yang pertama menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, dan bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama dan memberi gambaran tentang karakter esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Manfaatnya, potret kualitas pembelajaran di sekolah, umpan balik peningkatan kualitas, dan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Untuk evaluasi UN, membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama, kalau UN itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, UN itu untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Yang ketiga, UN itu kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Sedangkan untuk AN atau asesmen nasional itu untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan. Yang kedua, dirancang untuk memberikan dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif. Yang ketiga, UN itu untuk sinyalemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pembelajaran atau pendidikan di Indonesia. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional.
yang tadi sudah dijelaskan. Tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi mutu keterkaitan sistem satuan pendidikan itu kalau asesmen nasional, kalau ujian nasional itu hanya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Yang kedua, jenjang penilaiannya. Untuk asesmen nasional dari SD sampai ke program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ujian nasional hanya untuk SMP, SMA, dan SMK. Levelnya dari kalau asesmen nasional itu kelas 5, 8, dan 11. Untuk ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa kalau asesmen nasional itu dipilih secara acak. Kalau ujian nasional itu hanya semua, ya bukan hanya tapi semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soalnya dari pilihan ganda menjodohkan isian singkat atau uraian. Tapi kalau ujian nasional hanya pilihan ganda saja. Sasaran penilaian kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran itu kalau asesmen nasional. Tapi kalau ujian nasional itu penguasaannya terhadap mata pelajaran. Dan metode penilaiannya untuk AN itu menggunakan MSAT. Tapi kalau untuk UN itu CBT dan PBT. Begitu juga numerasi. Hasilnya nanti ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Demikian untuk video pengimbasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.